masih bisa pakai yang lanjut. Misalnya kalau mereka mau main lebih lama lagi, Uranus masih ada buat masuk ke XP lane. Wah, aku juga pernah ingat lagi Uranusnya Sorizo Iya, ya. bener, Itu bisa kan? nahan sampai ke base-base Iya, loh, dua masuk lane base-nya dia, dimakan. bener. Dia bisa ngebaying time sampai akhirnya Melisanya jadi. Iya. Plus ini mereka juga harus mencari stopper ya untuk setidaknya bisa mengganggu juga ke arah Lolitanya gitu loh. Oke. Efek dari Vega yang dimiliki oleh Max kalau memang bisa maju ke depan. Oke. Tapi terlihat ada Daira dan juga Grok. Terlihat stoppernya langsung nongol. Grok yang muncul terus. Memang hero berantem ini semuanya udah nih ya. Iya, nempel semua udah. Udah fix berantem. Memang semuanya hero berantem ya di Lane of Dawn. Tapi ini anaknya berantem banget nih hero-nya. Direct lah, Grok lah, Pakito lah, dan Cloud diamankan untuk Kabuki. Iya, tapi Grok kan ini basically pasifnya dia ini nambahin physical defense. Yap. Dan ini lawannya Amon loh. Berarti dia cukup rentan buat di early game. Kecuali ada wild charge-nya. Kecuali ya berarti ganggu-ganggu tipis-tipis aja dulu ya. Boleh. Ya wes deh kalau begitu deh teman-teman semua ya. Berarti game kedua sesaat lagi akan langsung kita mulai akan Bigton Alpha bisa menyapu bersih untuk hari ini lalu membuat plot twist terbaru lagi di MPL ID season yang ke-10. Jadi untuk kalian semua yang ada di MPL Arena sekali lagi mana suaranya? Oke ya LO Talent namanya Bang Darus ya MPL ID season 10 gas terus. Wah, cakep banget ya. Tapi ini dia game yang kedua. Match point untuk Bigatron Alpha akan segera dimulai. Akankah Aura Fire bisa mencuri poin atau justru dari Bigatron yang bisa mengenal poinnya tanpa balas? Dan ini dia Lane of Dawn akan menjadi saksi siapa yang akan memenangkan match kedua kita di hari ini. Oke, sementara itu sekarang terlihat Max langsung aja di depan dari Orange Buff. Sementara itu dari masing-masing jungler ya udah akan mengamankan dulu karena Purple Buff kah, Orange Buff kah. Tapi gue penasaran Grok ya. Grok mana ya? Grok mau kemana dia? Bener sih, kita harus ngeliatin Groknya ini bakal ada di samping Hai atau enggak. Groknya di... Oh tidak, masih di situ. bawah. Masih di bawah. Belum mau maju, santai-santai dulu aja. Karena belum mau memberikan gangguan. Tapi ada nggak ya? Coba lihat, ada Groknya di bawah santuy anteng diem begitu. Oh, dia nutup ini gak sih? Oke. Nutup dari movement minion gak sih di bawah sana? Sepertinya nahan dulu. Iya, Kayaknya tapi udah berjalan ya. Nahan. Dia pakai barirnya dia tuh. Tutup tuh. Oh, itu ya. Catat nahan Oh, pakai iya kan? barrier biar minionnya nggak bergerak dulu sehingga dari markinya bisa mengamankan minion demi minionnya dengan lebih cepat ya. Iya, enggak. Jadi markinya ini aman gitu. Iya, Karena dia ada aman. di depan turret, bukan ada di bagian tengah-tengah atau bahkan nyebrang dari sungainya. Yep. Wow, sekarang talent prediction ada Aura. BTR, Aura. Oke. Ada perbedaan dari kedua analis kita ya memang Iya, ya. dua analis kita sudah bersaing nih sepertinya. Wah, sakit banget tadi analisnya udah masuk namun masih bisa ditahan. Masih bisa ditahan juga dan memang dari segi damage-nya masih belum maksimal ya. Ini masih early game juga. Tapi lihat dari Bigatron Alpha yang coba untuk mengumpulkan snowball demi snowballnya di early game. Walaupun emang kita lihat juga dari segi networknya gak begitu terpaut jauh ya. Tapi Fluffy di arah atas harus mengeluarkan satu buah sprintnya untuk mundur ke arah belakang. Yap, sementara itu Max tetap masih mau melakukan farmingan agar memperbanyak lagi gold yang dia milikin. Kabuki di bawah mempertahankan stacknya dulu ya. Tetap dipertahankan dari Optifairy yang dia punya sebelum nantinya akan bisa menambahkan lagi movement speed, menambahkan lagi attack speed. Tapi di area turtle udah terjadi pertempuran. Hai udah standby dan tersebut. Godiva juga masih level 3, hanya charge dan Guardian Bullock yang masih bisa dia keluarkan untuk saat ini. Tapi Moreno Ana pasti Wild Card juga Flicker tadi keluarkan bersama, namun di bagian belakang terlihat kan ada satu Colata dikeluarkan oleh Pelsager yang memang sangat-sangat dibutuhkan di dalam tim fight kali ini. Mereka masih ingin melakukan tim fight. Ada Sorizo yang udah berhasil dihancurkan pula, tapi kayaknya bisa melihat dari kejauhan pada untuk kali ini Amon yang gak bakal bertahan jauh lebih lama lagi. Plus Morena pun langsung dihilangkan begitu saja di area tersebut. Moreno tadi nge-IMU ke arah Luminous Flash ya. Dan itu bagus banget juga di mana ada space juga yang diberikan dan turtle-nya berhasil untuk di-secure oleh Max dengan retribution yang lagi-lagi on point. Tapi kalau dari segi emblemnya mau kita boleh itu? Yes, dari emblemnya aku pengen lihat dari Godiva ya. Dia pakainya kan concussive blast juga dengan tambahan SP pool dan juga cooldown. Ya sedikit lebih cepat untuk bisa melakukan mungkin dominant blastnya atau bahkan dengan charge attack-nya dia. Gak terlalu banyak yang berubah sebenarnya, tidak ada perubahan bahkan ya untuk Bigatron Alpha maupun Aura Fire. Ini adalah yang biasa kita lihat, penetration bersama dengan movement speed yang jauh lebih diamankan untuk Aura Fire. Yep. Oke, sekarang ada lagi Fluffy melakukan fight dengan Sorizo.
Untuk di early kayak begini agak sedikit riskan ya mau menghadapi Dairat dengan penggunaan Esmeralda ya. Yep. Ngilu, masuk semua itu damage-nya. Ya apalagi untuk Abyssal Strike-nya kalau bisa connect kan besar banget apalagi untuk di early game dan itulah sebabnya kenapa Dairat ini adalah hero yang memang cukup favorit untuk melakukan landing phase. Wah, Blazing Duet-nya nih udah mulai aktif. Namun Marky tetap bisa mengantarkan damage-nya loh. Walau tanpa dia harus terkena damage. Barusan lihat ada Muddles yang memang bisa mengantarkan damage ke arah Cloud tapi dirinya nggak kena. Jarak lagi-lagi kuncinya. Jarak yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Marky. Kadang kita memang butuh jarak ya. Iya. Untuk bisa melihat sesuatu lebih jauh ya. Kedekatan nggak baik, kejauhan juga nggak baik. Betul, jadi jarak yang pas. Tapi dari area middle juga udah mulai dicicil-cicil lagi. Menambahkan stack demi stack yang menambah tapi ada Shard. Ki masih punya satu buah power station dan juga watch charge ke arah belakang ya. Membuat dia nggak begitu mudah untuk ditumbangkan dari damage yang diberikan oleh High-nya. Dan Moreno sepertinya udah mulai tertangkap basah di area rumputan nih. Tapi masih ada satu buah Shadow Strike menuju ke arah belakang. Yep. Enchanted Talisman menjadi milik dari Fluffy. Godiva udah terkena tadi poke damage yang diberikan. Namun untuk sekarang ada satu Numen Blast di bagian belakang terkena langsung ke arah 3 player. Ini menjadi keuntungan untuk Aurafire di dalam teamfight kali di mana Max-nya Pakito udah gak kuat lagi menahan damage yang begitu banyak masuk ke arah tubuhnya. Double kill didapatkan oleh Esmeralda. Tidak ada yang memperhatikan Godiva barusan di mana dia begitu free untuk mengeluarkan Numen Blast-nya. Dan ini juga menjadi sebuah dilema ya, di mana Moreno ini mau nge-copy ke Numen Blast atau mau copy ke arah altarnya. Ini menjadi sebuah dilema yang membuat akhirnya tadi oke, ada Cloud Altar tapi mereka kurang cece. Balik lagi tadi kan di pertama sempat nge-copy ke arah Numen Blast. Itu gimana ya? Emang gak kelihatan Godiva. kelihatan. Godiva kunci banget tadi tuh. Iya, efek startnya kan yang dikasih juga dengan Numen Blast-nya. Dan mari kita lihat untuk item-itemnya dulu di sini. Godiva dengan pecahan item, ada Dreadnought Armor dan juga Steel Leg Plate. Dua item yang cukup wajib mungkin sekarang untuk menahan physical damage dari lawan-lawannya. Physical damage-nya yes, karena ada Pakito dengan ada Grok juga sih. Jadi mau gak mau harus bisa agak sedikit lebih sustain. Dari Amon buat High-nya sudah ada satu jenis one bakal ada ke Feather of Heaven. Dari Pakito aja udah punya Hunter Strike juga. Jadi di sini item-item penetration juga adalah salah satu item yang cukup menunjang. Sedangkan Dairat dari Soriso ini satu buah Fury's Hammer dan dia bakal build up ke item defense dulu. Ya. Tapi Godiva pun gak bisa masuk terlalu dalam lagi karena posisinya ya udah ketahuan dengan ada Muddles di area tersebut. Ki dengan konsil yang dia miliki udah sampai di area bawah. Ada Barir, akankah ditabrak? Tapi masih ditahan Ki, gak mau terlalu berhasil untuk bisa menabrak pula ke arah Godiva. Walaupun di belakangnya ada follow damage yang bisa dihasilkan loh. Ada dua orang loh tadi, tapi wild charge-nya ternyata disimpan untuk ini Moreno hampir saja dan begangguan pun tercipta. Godiva mengeluarkan Numen Blast tapi terkena efek Tarifine. Iya, pusing dia. Akhirnya angkat gak jadi tapi Fluffy ternyata di arah top lane berhasil untuk ditumbangkan dengan ada dua player dari Megatron Alpha yang bermain di dalam satu altar turretnya. Ini cukup berbahaya karena memang ini bahkan gak ada minion sama sekali tapi memang kalkulasinya cukup matang. Berhasil untuk menumbangkan Fluffy di arah top lane untuk pertama kalinya. Ya, dan permainan dari Aurafire yang biasanya kita lihat mereka bisa kontrol tempo di 5 menit yang pertama ini agak bisa didistract oleh Megatron Alpha. Marky dan juga dari Kabuki ini sama-sama bebas untuk di bottom lane-nya. Dari sisi levelnya mungkin Kabuki agak unggul sedikit tapi cuma perbedaan satu level. Di mana untuk item-itemnya sendiri Megatron Alpha mereka punya Max yang Max-nya ini selalu keliling buat dapetin point kill. Nih di bawah untuk Marquis ini masih mendapatkan spot untuk bisa melakukan farmingan terus-terusan. Belum ada gangguan gitu berarti mulai masuk ke arah tubuhnya. Turtle di area yang berbeda. Terlihat, hai. Godiva belum mau menampakkan wujudnya. Ki masih bersembunyi, tapi dirinya udah mengetahui di mana pergerakan dari Godiva. Sejauh ini Guardian Bullock ditahan, Numen Blast ditahan. Belum ada, mereka tidak boleh melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Di mana untuk kali? Oke. Ada satu gol Alta yang langsung dikeluarkan, tapi Lolitanya pun langsung down. Menjadi keuntungan untuk Bibilan apa? Kenapa? Karena Aurafire sekarang tidak memiliki satu lagi romer yang sangat dibutuhkan. Kabuki yang memiliki ke bagian belakang. Fluffy dan juga Facehager ada di bagian tengah untuk bisa mempertahankan satu outer turret-nya. Oke, masih coba untuk dipaksakan. Masih coba untuk merasa masuk ke arah satu outer turret yang tak bisa lagi untuk di defense. Dan tadi satu buah go away yang on point bisa menahan damage dari satu Blazing Duet. Jarak sih sebenarnya ya kan. Tadi. Hingga membuat damage-nya nggak masuk ke dalam gitu. Jadi nggak sampai kan. Betul, dan akhirnya tadi ke belakang. Tapi memang aman, tentram, sejahtera ya dari Marky-nya sendiri. Tak tersentuh sama sekali. Dengan go-away-nya tersebut juga dengan lagi-lagi tadi seperti apa Pupulung bilang, jarak dan range juga positioning yang baik banget dari Marky. Dan kalau kita lihat dari damage deal-nya Moreno memang
memberikan pokingan damage terus menerus sih dari tadi terrifying ya. Bahkan dia sekali ngedes aja kan ngasih damage juga kan. Ya, sebagai midliner ya. Dan satu lagi di sini Ki dengan flicker groknya dia sih. Ini wild charge-nya yang dari tadi on point banget. Yep. Dan ini yang membuat efek-efek kejut untuk Aura Fire. Jadi mau gak mau team fight-nya harus diinisiasi akhirnya. Akhirnya tadi ditabrakinnya ke Godiva. Iya. Akhirnya. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan lagi. Ini gue sebenarnya diprioritasin apa enggak sih? Gue mau ditabrak apa enggak sih? Karena di bawah tadi terang-terangan itu bisa ditabrak, tapi nggak ditabrak. Wih, sakit banget damage-nya, ampun. Itu Abyssal Strike ya. Ditumbuk, ditendang. Combo itu. Combo. Ya, Aura Fire mereka lagi kehilangan kendali permainan sekarang. Bagaimana dari Max-nya tadi? Dia masuk levelnya juga, level game udah ada 2 level sekarang dari Bigetron. Mereka kalau mau ambil objektifnya sekarang, ini adalah waktu terbaik untuk mereka. Mereka bisa nge-raid, mereka bisa langsung masuk ke dalam jungle milik dari Aura Fire. Dan ya itulah yang diperbuat oleh Ki sekarang. Yep. Nomi 16-nya gak kena Zapum, tapi ternyata mereka sudah mempop up dari call altar yang dikeluarkan oleh Valentina Morena. Ditabrak! Sakit banget, tapi balik lagi. Kan ada momen yang memang sudah dikeluarkan, tapi Esmeralda-nya pun gak mau lagi menahan damage dan dikeluarkan. Markinya tertinggal sendiri bagian belakang. Ada pergerakan dari Hai yang mencoba untuk bisa masuk, tapi tidak bisa. Ada Konsel, namun Godiva mencoba untuk mengejar. Masih sempat tas. Ditampol, sakit banget tadi Lolita yang kehilangan begitu banyak energi. Dan sekarang Max mengabung menjadi abang-abangan pemilik jungle yang siapapun ada di depannya ditumbuk. Triple kill di secure 1 versus everybody. Max dengan kalkulasi yang matangnya juga berhasil untuk membalikan keadaan sehingga tidak ada kerugian ditelan oleh Bigetron Alpha. Walaupun 3 member dia hilang, at least masih bisa dibalasan. Ya, dan juga itu adalah junglers yang dapetin point kill juga ya. Jadi memang burst damage dari Pakito ini gak bisa diremehin. Apalagi kalau dia connect ke lawannya. Itu yang dicari tadi. Armon bahkan langsung tumbang. Tumbang langsung nih. Ini kita lihat aja bagaimana kiprah dari Pakito nanti ya. Sekali kau kutumbuk, disitulah mentalmu akan remuk. Gitu. Waduh, serem banget ya. Oke, dan juga tadi lihat damage per second dari Marky juga udah berasa banget pastinya. Dari item-item yang udah mereka bentuk juga. Dan Bigetron Alpha Gold Swing-nya sekarang udah menuju ke arah 3.000 awal. Itu one moment can change everything ya. Benar, masih ada satu momen memang. Tapi di sini, Fluffy sama Kedeja. Yap, saya sorry Zo. Udah mulai masuk lagi damage. Tapi Max coba lihat. Max masih menahan. Yeah. Kalau memang tadi tim fight-nya masih berlanjut. Dia keluar. Om. Yeah. Siap untuk memberikan bantuan. Again and again pastinya. Kalau sampai tadi dia keluar, kukira Baywan ternyata bawa kawan. Dan berujung jadi bakuan. Iya, berujung jadi remuk dia boy. Iya, makanya. Diubek-ubek dari situ. Jadi tempe ya. Tapi ini penggunaan 3 kali dari Pakitonya Max sebenarnya win rate-nya masih belum terlihat bagus ya. Tapi di game yang ini dibuktikan banget bahwa Pakitonya Max ini mengerikan loh. Benar. Bagaimana momen yang dia tahu kapan untuk masuk, kapan untuk melakukan team fight, kapan untuk eksekusi lawan-lawannya juga. Nih, Marky sendiri coba lihat tuh. Oke, taruh aja dulu Madelsnya. Iya. Kalau memang ada satu orang dan mereka tadi masih connect di dalam dari Mayas on You-nya ataupun Madelsnya, yo wes. Masih diterusin, bahkan mungkin bisa aja Inspire dikeluarkan. Tapi di bawah, Sorizo tertangkap basah, hilang momen seperti untuk Bigetron Alpha. Mereka hanya berempat. Apakah mereka akan tetap berada di area tersebut atau mereka akan set up ulang lagi? Tidak sih, seperti kalian tadi ada satu solo pick off ya di area bottom lane, di mana Blazing Duet dari Kabuki juga ini udah no play, udah nggak main-main lagi pastinya damage-nya. Dan bahkan kita dari Bigetron Alpha harus mundur terlebih dahulu, mengambil kebijakan, nggak bisa terlalu memaksakan kehendak untuk bisa mencuri atau mendapatkan taret-taret yang ada di base yang masih berdiri dari Aura Fire. Oke, agak keriset ya pasti cukup disayangkan juga. Tapi ya potensi dari daerah sendiri adalah untuk memenangkan laning phase. Dan itu seharusnya sudah berhasil dijalankan dengan mulus banget tadi oleh Sorizo. Dengan itemnya juga dia punya War Axe, ada Radiant Armor. Ya Virus Hammer untuk berjaga-jaga dan bakal ada item defense lain yang bakal dibuy oleh Sorizo. Esmeralda, Oracle, Dominance Ice, Enchanted Talisman. Jadi udah sama-sama punya item ya. Ini tinggal tarik ulurnya siapa dan pastinya perhatian kita bakal jatuh ke Grok sini. Dari Ki-nya. Momentum ya? Benar, dari momentum base untuk Grok ini harus bisa di follow up oleh teman-teman yang lain. Seperti mungkin tadi Keys to Success bagi Bigetron Alpha. Tadi yang gue pertanyakan adalah, kalau dilihat dari itemnya Godiva, dia udah ada antivirus lah di item pertamanya. Cuman tadi damage-nya Max itu masuk dari sebelah mana om sebanyak itu? Wah. What? Tuh. Hilang langsung loh. Itu satu combo wombo membuat Fluffy menjadi combro. Dan akhirnya hilang karena Abyssal Strike lagi-lagi. Dia bisa menghancurkan armor. Apa itu barusan? Iya kan? Hey. Darat.
Ya dan juga banyaknya penetration yang memang bisa dimainkan ya oleh Bigetron Alpha. Karena kita tahu bagaimana Furious Hammer lah salah satu bahan mungkin pecahan dari Hunter Strike yang sering sekali kita lihat sekarang. Waduh, mereka udah nggak memiliki rumput yang aman lagi kalau kayak begini ya. Sangat-sangat berbahaya, tapi Max, penggunaan dari Makito untuk kali ini sangat-sangat luar biasa sekali. Mereka free untuk bisa mendapatkan langsung Lord tanpa adanya gangguan karena mereka berhasil untuk membuat perimeter. Wah ini lihat key-nya udah mendapatkan motivasi ya seperti Iya, tuh lihat tuh stiker-stiker tuh ya. Nah, Tuh, kalian kalau mau ya kayak begitu tanggal berapa, Ul? tanggal 20 dong pastinya. Nah, gas. Bakal muncul stiker-stiker dari tim-tim MPS. Yang lucu-lucu. Yang keren-keren. Pasti ini akan menjadi sebuah taunting tambahan ya. Tapi ini ada real time win probability by Samsung Galaxy A series 66% mengarah ke Bigetron Alpha dan 34% untuk Aura Fire. Nih jajan lagi nih kita beli stiker ya, langsung full ya. Nanti ya tanggal 20 ya. Iya, langsung kita penuhin aja pokoknya. Tapi sekarang kita fokus lagi karena ada Lord. Mereka pun harus mengantarkan Lord ini agar bisa langsung bertamu masuk ke dalam pekarangan rumah yang dimiliki oleh pemain dari Aura Fire. Tapi coba lihat, My Eye on You-nya udah memberikan damage yang begitu optimal. Dan sekarang Esmeralda dicicil pelan, tapi malah langsung menghilang. Wild Charge masuk bagian dalam Lolitanya pun langsung down. Tidak sempat tadi seperti untuk langsung mengeluarkan langsung karena kalau atas untuk sekarang mereka hanya sisa bertiga. Kabukinya Boki ke arah mana? Kabuki benar-benar dikeroyok habis-habisan. Sakit banget, double kill didapatkan pula oleh Max. Dan sekarang ada kesempatan untuk mereka bisa mendapatkan langsung kemenangan 2-0 tanpa balas dan badar. Bigetron Alpha bergabung. Bigetron Alpha memberikan kemenangan yang sangat-sangat mutlak untuk seluruh fansnya. Dan ini dia sang robot merah berhasil untuk memadamkan api dari